Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranismar dengan PM 235201113 dengan dosen pengampu Pak Zulkarnain Rilduan SHMH. Saya di sini akan memaparkan materi yang saya sudah cari tentang perencanaan tata ruang wilayah kota Perda Kota Bandar Lampung nomor 4 tahun 2021. Langsung saja masuk ke urgensi peraturan daerah Kota Bandar Lampung nomor 4 tahun 2021 tentang rencana tata kota ruang wilayah atau RT/RW tahun 2021. Perda ini merupakan manifestasi konkret dari kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, khususnya dalam aspek fundamental penataan ruang yang akan mempengaruhi arah pembangunan kota untuk 20 tahun ke depan. Urgensi pada RT/RW bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi. Yang pertama, landasan hukum pembangunan lokal. Perda RT/RW menjadi payung hukum utama bagi pemerintah kota Bandar Lampung dalam mengarahkan, mengendalikan, dan memanfaatkan ruang di wilayahnya. Ini sejalan dengan esensi otonomi daerah, di mana daerah memiliki kewenangan untuk membuat perencanaan dan kebijakan untuk pembangunan sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan potensi lokal. Yang kedua, ada instrumen pengambilan keputusan strategis. Dengan adanya Perda RT/RW, pemerintah kota memiliki dasar yang kuat untuk mengambil keputusan-keputusan strategis terkait investasi, pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang potensial. Hal ini mencerminkan desentralisasi pengambilan keputusan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Lalu yang ketiga, optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal. Perda ini bertujuan mengarahkan pemanfaatan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berguna, dan berhasil guna. Dengan demikian, pemerintah kota dapat mengoptimalkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan yang dimilikinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, menjawab dinamika pembangunan lokal dan eksternal, sebagaimana disebutkan dalam konsiderannya. Perda ini lahir karena adanya dinamika pembangunan internal maupun eksternal yang memerlukan kesiapan ruang kota. Kemampuan daerah untuk merespon dinamika ini melalui perencanaan tata ruang yang adaptif adalah cerminan dari otonomi yang berjalan. Yang kelima, ada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Tujuan akhir dari penataan ruang adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan memelihara ketahanan nasional. Dengan tata ruang yang baik, diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat terungkit, pelayanan publik meningkat, dan daya saing daerah juga akan bertambah. Yang keenam, wujud tanggung jawab pemerintah daerah. Penyusunan dan penetapan Perda RT/RW merupakan salah satu tanggung jawab utama dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di dalam bidang penataan ruang sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Lalu ada bagian peraturan daerah yang menjelaskan hal-hal ini. Beberapa bagian penting dalam Perda Kota Bandar Lampung nomor 4 tahun 2021 yang secara eksplisit maupun implisit menjelaskan urgensinya bagi otonomi daerah dan desentralisasi daerah adalah: yang pertama adalah di dalam konsideran menimbang, huruf A menjelaskan bahwa Perda ini bertujuan mengarahkan pembangunan di Kota Bandar Lampung dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya, berguna, berhasil guna, berbudaya, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan memelihara ketahanan nasional yang merupakan pelaksanaan dari kewenangan otonom daerah. Huruf B secara luas menyatakan bahwa dinamika pembangunan baik secara internal kota maupun eksternal, sehingga memerlukan kesiapan ruang kota untuk menangkap peluang perkembangan eksternal yang terjadi demi mengungkit pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan seluruh masyarakat, sehingga RT/RW Kota Bandar Lampung perlu dilakukan peninjauan kembali. Ini menunjukkan proaktivitas daerah dalam merencanakan masa depannya. Huruf C menyimpulkan perlunya penetapan Perda baru berdasarkan pertimbangan pada huruf A dan B. Yang kedua, ada dasar hukum di dalam konsideran mengingat. Poin 1 merujuk pada pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasalnya adalah landasan konstitusional otonomi daerah.
yang memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Penetapan Perda RT RW ini adalah implementasi langsung dari amanat konstitusi tersebut. Poin 15 merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan undang-undang payung bagi pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Penataan ruang merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah. Poin 10 merujuk pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang mengamatkan setiap daerah untuk memiliki RT RW sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang. Yang ketiga ada pasal 2 fungsi RT RWK. Pasal ini secara eksplisit menyebutkan fungsi Perda RT RW sebagai pedoman untuk penyusunan RDTR kota atau sering disebut rencana detail tata ruang turunan lebih teknis dari RT RW. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah kota, lalu penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah kota, lalu pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota, lalu ada juga perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor. Lalu yang terakhir penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi. Semua fungsi ini adalah inti dari penyelenggaraan pemerintah dalam daerah yang otonom dalam merencanakan dan mengelola pembangunannya. Lalu yang keempat ada pasal 6 tujuan penataan ruang. Tujuan penataan ruang wilayah kota adalah mewujudkan kota Bandar Lampung yang dinamis, cerdas, dan berkelanjutan sebagai pusat perdagangan dan jasa. Penetapan tujuan spesifik ini merupakan hak otonom daerah dalam menentukan visi pembangunannya. Yang kelima ada pasal 7 kebijakan penataan ruang wilayah dan pasal 8 strategi penataan ruang wilayah. Pasal-pasal ini merincikan kebijakan dan strategi yang akan ditempuh oleh pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mencapai tujuan penataan ruangnya. Perumusan kebijakan dan strategi ini sepenuhnya merupakan kewenangan daerah sebagai bagian dari otonominya. Misalnya, kebijakan untuk peningkatan fungsi kota sebagai pusat perdagangan dan jasa skala regional, dan strategi untuk mendorong berfungsinya pusat kegiatan baru di kota. Lalu ada di bab 6, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota. Bagian ini mengatur mengenai indikasi program utama jangka menengah 5 tahunan, sumber pendanaan termasuk APBD kota, dan instansi pelaksana termasuk pemerintah kota. Ini menunjukkan bagaimana daerah merencanakan implementasi RT RW secara konkret menggunakan sumber daya dan kewenangannya. Lalu di bab 7 ada ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang, mengatur tentang ketentuan umum zonasi, penentuan intensif dan distensif, serta arahan sanksi, kemampuan untuk menerapkan zonasi, memberikan intensif bagi pembangunan yang sesuai, mengenakan distensif untuk yang tidak sesuai, dan memberikan sanksi atas pelanggaran merupakan alat kontrol bagi pemerintah daerah dalam menegakkan rencananya dan merupakan perwujudan kedaulatan lokal dalam mengatur wilayahnya. Yang terakhir ada bab 8 kelembagaan. Pasal 86 menyebutkan bahwa wali kota dapat membentuk forum penataan ruang yang terdiri dari berbagai unsur, termasuk perangkat daerah, untuk memberikan masukan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Ini adalah bentuk pelaksanaan otonom dalam membentuk struktur pendukung tata kelola pemerintah. Jadi, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 4 tahun 2021 Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTW tahun 2021 adalah produk hukum daerah yang memiliki urgensi fundamental dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi sebagai wujudnya kewenangan otonom penetapan berdasarkan pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Pemerintahan Daerah yang memberikan legitimasi bagi Kota Bandar Lampung untuk mengatur dan mengurus urusan penataan ruangnya secara mandiri. Perda ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah kota menjalankan kewenangan yang telah didesentralisasikan. Lalu nomor 2 ada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 4 tahun 2021 tentang rencana RT RW tahun 2021 yang terkait filosofis, sosiologis, dan yuridis. Yang pertama ada di dalam landasan filosofis. Secara filosofis, Perda RT RW diperlukan karena keadilan kesejahteraan. Penataan ruang pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam pemanfaatan ruang bagi seluruh lapisan masyarakat dan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.
Perda ini mengarahkan pemanfaatan ruang agar dapat dinikmati secara adil dan merata, mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup penduduk. Filosofi dasarnya adalah negara. Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat sebagai perpanjangan tangan, hadir untuk mengatur sumber daya atau ruang demi kebaikan bersama. Lalu bagian perda yang mengatur tuh ada di konsideran menimbang huruf A. Memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Lalu ada pasal 6 menyatakan tujuan penataan ruang kota adalah mewujudkan kota Bandar Lampung yang dinamis, cerdas, dan berkelanjutan sebagai pusat perdagangan dan jasa. Ini adalah visi filosofis tentang kota ideal yang ingin dicapai. Bagian perda yang mengatur tuh ada di konsideran menimbang huruf A, pasal 7 huruf D. Salah satu kebijakan penataan ruang adalah pengendalian pemulihan, pelestarian, dan rehabilitasi kawasan lindung. Lalu ada juga pasal 7 huruf E, pengembangan kawasan budidaya secara proporsional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Lalu ada yang kedua ada landasan sosiologis. Secara sosiologis, Perda RT RW diperlukan karena yang pertama, kebutuhan ruang masyarakat. Masyarakat sebagai entitas sosial memiliki berbagai kebutuhan akan ruang untuk aktivitas hidup seperti pemukiman, bekerja, rekreasi, beribadah, dan interaksi sosial. RT RW mengatur alokasi ruang untuk berbagai fungsi tersebut sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara teratur dan harmonis. Bagian perda yang mengatur di dalam konsideran menimbang huruf B menyebutkan dinamika pembangunan baik secara internal kota maupun eksternal sehingga memerlukan kesiapan ruang kota untuk menangkap peluang perkembangan eksternal yang terjadi demi mengungkit pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Lalu ada pasal 35 mengatur tentang kawasan dan pemukiman yang meliputi kawasan perumahan, fasilitas umum dan sosial, ruang terbuka non hijau, dan infrastruktur perkotaan. Lalu ada pasal 19 yang mengatur juga tentang infrastruktur perkotaan seperti sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, persampahan, jalur evakuasi bencana yang esensial bagi kehidupan sosial masyarakat. Lalu yang masuknya ke interaksi dan harmoni sosial. Penataan ruang yang baik dapat mencegah konflik sosial akibat tumpang tindih. Manfaatan ruang mengurangi kesenjangan akses terhadap fasilitas dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi interaksi sosial yang positif. Ada di dalam bagian perda yang mengatur pasal 2 huruf E. RT RWK menjadi pedoman untuk perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor. Lalu ada ketentuan umum zonasi dalam pasal 52 dan seterusnya, mengatur kegiatan yang diperbolehkan masyarakat yang bersyarat dan dilarang pada setiap zona untuk mencegah konflik pemanfaatan. Lalu ada yang ketiga, landasan yuridis. Secara yuridis perda RT RW diperlukan karena amanat peraturan perundangan yang lebih tinggi, penyusunan kota dan penetapan RT RW kota merupakan kewajiban hukum yang diamatkan oleh Undang-Undang Penataan Ruang dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Daerah wajib memiliki RT RW sebagai dasar hukumnya bagi pemanfaatan ruang di wilayahnya. Bagian perda yang mengatur itu ada di dalam konsideran mencantumkan daftar panjang peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan perda ini, antara lain poin 1, pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang dasar otonomi daerah dalam membentuk perda. Lalu yang poin ke-10 ada Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja. Lalu ada poin 15 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana juga diubah dengan UU Cipta Kerja. Lalu ada poin 17 Peraturan Pemerintahan nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional RT RWN sebagaimana juga diubah. Lalu ada yang poin 22
Di poin 22 disebutkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Kepastian hukum dalam RTW ini, Perda RTW memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, yaitu pemerintah, swasta, masyarakat, mengenai peruntukan ruang, kegiatan yang diizinkan, serta hak dan kewajiban dalam pemanfaatan ruang. Ini penting untuk menarik investasi dan menghindari kesuangan. Lalu bagian perda yang mengatur di dalam aspek yuridis ada pasal 2 huruf F RWK menjadi pedoman untuk penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi. Lalu di dalam bab nomor 8 ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang termasuk ketentuan umum zonasi pasal 52 sampai 76 dan ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR dalam pasal 44. Ketentuan intensif dan disintensif dalam pasal 77 sampai 79. Dasar hukum pengendalian dan penegakan hukum, Perda ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian pemanfaatan ruang termasuk memberikan izin, melarang kegiatan yang tidak sesuai dan mengenakan sanksi terhadap pelanggaran. Dan di sini bagian perda yang mengatur ada dalam pasal 51 menyebutkan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang kota meliputi ketentuan umum zonasi, ketentuan pemberian intensif dan disintensif, arahan sanksi dan penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang. Lalu juga ada pasal 80 mengatur tentang arahan sanksi termasuk sanksi administratif bagi pelanggaran pemanfaatan ruang. Lalu masuk ke nomor 3 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 4 tahun 2021 tentang RWK tahun 2021 memuat berbagai ketentuan yang bertujuan untuk mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah. Beberapa pasal dan ayat yang secara spesifik menyoroti hal ini antara lain di dalam konsideran di dalam bagian menimbang. Huruf A menyatakan bahwa peraturan daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan memelihara ketahanan nasional melalui pemanfaatan ruang wilayah yang selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya, dan berkelanjutan. Huruf B menekan perlunya peninjauan kembali RT/RW sebelum untuk menangkap peluang pengembangan eksternal yang terjadi demi mengungkit pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Pasal 6 Tujuan penataan ruang. Pasal ini secara keseluruhan menetapkan tujuan penataan ruang wilayah kota untuk mewujudkan kota Bandar Lampung yang dinamis, cerdas, dan berkelanjutan sebagai pusat perdagangan dan jasa. Tujuan ini secara inheren mengarah pada kemajuan ekonomi, yaitu pusat perdagangan dan jasa, peningkatan kualitas hidup yang bersifat dinamis dan cerdas, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan jangka panjang. Lalu ada pasal 7, kebijakan penataan ruang wilayah. Pasal ini merinci kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut, yang semuanya berkontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan. Ayat A. Pengembangan pusat kegiatan pelayanan perkotaan sebagai satu kesatuan sistem secara terpadu, berhierarki, dan saling berhubungan untuk mendukung penetapan Bandar Lampung dan sekitarnya sebagai pusat kegiatan nasional. Ini mendukung peningkatan status dan fungsi kota yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pelayanan. Ayat B. Peningkatan fungsi kota sebagai pusat perdagangan dan jasa skala regional. Kebijakan ini secara langsung bertujuan untuk memajukan sektor ekonomi utama kota. Lalu ada ayat C, pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan perkotaan, peningkatan infrastruktur dan sarana merupakan kunci kesejahteraan masyarakat dan melancarkan aktivitas ekonomi. Lalu ada ayat D, pengendalian pemulihan, pelestarian, dan rehabilitasi kawasan lindung, menjamin kelestarian lingkungan yang penting untuk kesejahteraan berkelanjutan. Ayat E, pengembangan kawasan budidaya secara proporsional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, mengarahkan pengembangan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan jangka panjang. Lalu ada juga pasal 8, strategi penataan ruang wilayah. Pasal ini menjabarkan strategi untuk melaksanakan kebijakan di pasal 7 yang seharusnya mendukung kemajuan dan kesejahteraan. Lalu nomor 5, apakah daerah lain perlu membuat seperti peraturan ini? Menurut saya sangat perlu, karena peraturan ini memiliki
fundamental untuk mengarahkan pembangunan RT/RW, memastikan pembangunan wilayah berjalan teratur, efisien, dan berkaitan, menghindari kesemrawutan dan konflik pemanfaatan ruang. Lalu meningkatkan kesejahteraan dengan perencanaan yang baik, fasilitas publik dan infrastruktur dapat disediakan secara merata, mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong investasi RT/RW, memberikan kepastian hukum mengenai peruntukan lahan yang penting untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Lalu yang poin pentingnya ada juga untuk menjaga lingkungan daerah. RT/RW mengintegrasikan aspek lingkungan, memastikan pembangunan tidak merusak daya dukung alam dan menjaga kelestarian untuk masa depan. Lalu juga ini poin yang paling penting menurut saya ada dalam poin dasar hukum dan integrasi pembangunan. RT/RW menjadi landasan hukum bagi rencana pembangunan lainnya dalam jangka panjang, menengah, atau detail, memastikan semua sektor berkembang secara terpadu dan sinergis. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi peraturan daerah Kota Bandar Lampung nomor 4 tahun 2021. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Apabila kurang saya mohon maaf. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.